Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel saya. Hari ini saya akan diskusi tentang mata kuliah web teknologi di minggu ke-11. Materi yang nantinya akan saya bahas adalah persiapan studi kasus pustaka booking. Jadi hari ini kita prepare atau kita membuat fondasi terlebih dahulu untuk persiapan pembuatan aplikasi pustaka booking. Ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan, mulai dari contohnya setting base URL, selanjutnya pembuatan database, selanjutnya pembuatan tabel, berikut isinya, berikutnya yang terakhir nanti kita buat yang namanya model terlebih dahulu. Oke, sekali lagi untuk materi yang nantinya akan dibahas untuk materi pertemuan ke-11 ini, yang pertama mulai dari setting base URL, yang kedua atau ini lebih ke defaultnya agar nanti aplikasi yang kita running langsung sesuai dengan yang nantinya akan di load. Selanjutnya yang kedua pembuatan database. Pembuatan database di sini mulai dari pembuatan database di MySQL, selanjutnya nanti kita buat tabel, ada 4 tabel yang harus kita buat, berikut isinya, isi dari tabelnya pun kita isi langsung dari tabelnya. Yang terakhir nanti kita membuat model untuk persiapan aplikasi CRUD. Kita buat model untuk persiapan aplikasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Berarti mulai dari pertemuan ke-11 ini kita sudah fokus ke pembuatan aplikasi yang nantinya akan mengarah ke database dan tabel yang nantinya harus kita buat terlebih dahulu. Oke, untuk studi kasus pustaka booking yang nantinya harus kita buat, pada pertemuan ini hanya membahas persiapan awal untuk membuat sebuah aplikasi web. Jadi nggak ada aplikasi yang nantinya akan kita running, hanya persiapan awal saja. Dari mulai analisa kebutuhan pengguna dan sistem, desain dan pembuatan database, dan pembuatan model yang diperlukan untuk dapat menambah, mengubah, membaca, dan menghapus data pada database. Oke, jadi kita fokus ke 4 materi yang tadi sudah saya bahas di depan. Aplikasi pustaka booking ini apa? Merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk booking sebuah buku. Berarti lebih ke perpustakaan online sih sebenarnya. Untuk booking sebuah buku untuk dipinjam yang dilakukan secara online dengan melibatkan, untuk aktor yang terlibat di sistem ini ada 3. Yang pertama ada anggota, yang kedua ada admin, ketiga nanti tentunya aplikasinya. Aplikasi atau sistem dari pustaka booking itu sendiri. Kayak aplikasi pustaka booking ini dibagi menjadi 2 jenis. 2 jenis tampilan, yaitu tampilan bagian back end dan tampilan front end. Jadi ada 2 jenis tampilan yang nantinya ada 2 jenis tampilan, yaitu tampilan back end dan tampilan front end. Nah, untuk pembahasan kita hari ini, pembahasan kita untuk studi kasus pustaka booking ini, kita hanya fokus ke tampilan back end saja gitu, tanpa tanpa kita fokus ke back end itu, tanpa kita fokus ke tampilan front end sendiri. Tampilan front end itu apa nanti akan saya bahas. Kalau dilihat dari analisa kebutuhan sistemnya, ada beberapa fitur yang nantinya akan tersedia di aplikasi itu sendiri. Alur logika dari sistem pustaka booking yaitu seseorang yang ingin melakukan booking diharuskan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Jadi aplikasi pustaka booking ini gampangnya disebut dengan perpustakaan online, di mana jika ada anggota perpustakaan yang ingin minjam buku, dia harus daftar menjadi anggota terlebih dahulu. Selanjutnya setelah dia jadi anggota baru dapat melakukan peminjaman. Itu dengan cara booking terhadap buku yang nantinya akan dipinjam. Oke, setelah melakukan booking, anggota diharuskan mengambil buku yang telah di-booking dengan cara datang langsung ke perpustakaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Oke, jika contohnya tidak diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, nanti sistem otomatis akan menghapus transaksi tersebut. Nah, ini yang tidak akan saya bahas di sistem ini. Berarti lebih ke front end-nya kalau seperti itu. Kemudian konfirmasi ke petugas atau admin untuk diambil buku yang telah di-booking berdasarkan bukti booking melalui aplikasi. Untuk kebutuhan user, sekali lagi, untuk kebutuhan user di aplikasi perpustakaan online di sini, atau pustaka booking di sini, yang pertama ada admin.
Admin merupakan seorang admin dapat login ke dalam aplikasi Pustaka Booking. Kalau dilihat dari alurnya. Yang kedua, seorang admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data buku pada aplikasi Pustaka Booking. Ini kalau dilihat dari manajemen usernya. Oke, ini yang masuk ke dalam kategori front end. Seorang admin dapat melihat data booking dan melanjutkan proses booking sampai buku dipinjam. Ini yang tidak saya bahas. Selanjutnya seorang admin dapat memproses pengembalian buku yang sudah selesai dipinjam. Ini pun masuk kategori back end juga. Selanjutnya pengunjung atau anggota untuk pengunjung alurnya sebagai berikut. Pengunjung dapat melihat data buku yang ada pada aplikasi Pustaka Booking. Yang kedua, pengunjung dapat melakukan registrasi untuk menjadi anggota Pustaka Booking. Selanjutnya pengunjung dapat memberi komentar melalui buku tamu. Oke. Selanjutnya anggota. Untuk aktor berikutnya ada yang namanya anggota, alurnya sebagai berikut. Anggota dapat login ke sistem aplikasi Pustaka Booking. Yang kedua, anggota dapat melakukan booking terhadap buku yang ada daripada aplikasi Pustaka Booking. Berikutnya, anggota dapat mencetak bukti booking buku yang untuk dibawa ketika akan mengambil buku yang di booking itu tersendiri. Oke, kalau dilihat dari kebutuhan sistem, untuk kebutuhan user anggota di sini kayaknya nomor 3 saya nggak sampai bahas sampai ke report. Selanjutnya yang nomor kebutuhan sistemnya, sistem akan melakukan validasi username dan password ketika ada seorang user yang melakukan login. Oke, selanjutnya sistem juga melakukan validasi data buku dan anggota yang akan diinput ke dalam database. Sistem akan memblokir dan memberi notif apabila ada seorang pengunjung yang mengklik tombol booking tanpa melakukan login terlebih dahulu. Oke, sistem akan menghapus secara otomatis data buku yang sudah terlewat dari 1 kali 24 jam. Ini yang tidak saya bahas karena ini masuknya ke front end. Oke, berikutnya persiapan pembuatan aplikasi. Ada beberapa persiapan untuk memulai membangun aplikasi Pustaka Booking. Jadi sekali lagi untuk pertemuan ke-11 ini kita fokus ke persiapan awal saja. Kalaupun aplikasinya kita jalankan, contohnya tidak akan menampilkan apa-apa gitu. Karena hanya persiapan awal aja. Yang kita perlu buat untuk materi pertemuan ke-11 ini, kita hanya fokus ke setting base URL atau auto-load. Selanjutnya kita fokus ke pembuatan database, ke pembuatan tabel, dan mengisi tabel, dan kita fokus ke pembuatan model untuk CRUD. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa kalau dilihat dari skema dari arsitektur CI code igniter yang versi 3 itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang namanya yang biasa disebut dengan model MVC. Model M-nya model, V-nya view, selanjutnya C-nya controller. Oke, jadi yang kita ambil untuk sekarang karena kita sudah main database, kita fokus ke model terlebih dahulu. Jadi persiapan untuk memulai membangun aplikasi, instalasi CI sudah, selanjutnya kita setting base URL atau autoload, selanjutnya load library yang biasa disebut dengan autoload, selanjutnya kita setting helpernya, berikutnya merancang dan membuat database dan tabel, membuat koneksi database di MySQL. Oke, selanjutnya pembuatan model CRUD. Ini kurang lebih persiapan awal yang harus kita lakukan di pertemuan ini. Oke, baru selanjutnya nanti kita masuk ke pemilihan tool pendukung. Ada beberapa tools pendukung yang nantinya harus kita download untuk materi pertemuan berikutnya. Yang pertama kita fokus ke setting base URL. Pengaturan base URL di CI terdapat di dalam file config.php, di dalam folder project yang ada di CI itu sendiri. Kurang lebih seperti ini. Kalau saya buka CI kurang lebih seperti ini nih. Saya buka code igniternya, aplikasi Pustaka Booking yang sudah kita gunakan ada di folder application, selanjutnya ada config, selanjutnya di dalam folder config nih, ada yang namanya setting base URL. Nah, untuk default penyimpanannya pun harus kita tentukan. Link yang nantinya akan kita buka di browser, ini yang harus kita tentukan. Localhost / Pustaka Booking. Jadi kita buat contohnya seperti ini. Awalnya, defaultnya awalnya seperti ini. Selanjutnya kita rubah seperti ini. Kayak berikutnya yang harus kita rubah berikutnya setting load library atau yang biasa disebut dengan auto load. Untuk menjalankan atau membuka library dan helper secara otomatis di CI bisa diatur dalam file auto load. Jadi yang perlu kita rubah nanti di auto load-nya. Di auto load berarti ada di bawah di atas config nih. Kita masuk ke di sini nih di awalnya kan seperti ini. Awalnya seperti ini, selanjutnya awalnya seperti ini. Selanjutnya kemarin kita sudah menggunakan library, selanjutnya
ada materi form validation. Untuk materi hari ini kita tambahkan session dan database. Ini untuk yang auto load yang perlu kita tambahkan. Berikutnya masih di setting load library, kemudian tambahkan helper yang akan kita load secara otomatis adalah di URL. Berarti masih di auto load di helper. Di helpernya perlu kita tambahkan seperti ini, agak ke bawah. Nah ini helper URL. Awalnya cuman seperti ini nih awalnya nih. Oke, awalnya seperti ini. Nah ini awalnya. Selanjutnya kita tambahkan URL dan filenya. Untuk helpernya kita fokuskan ke yang auto load tadi. Selanjutnya membuat database dan tabel. Kurang lebih untuk database yang nantinya harus kita buat ada satu database yaitu namanya pustaka. Berikutnya ada 4 tabel yang harus kita buat. Yang pertama ada tabel user, selanjutnya tabel rule, tabel kategori, dan tabel buku. Contohnya seperti ini. Untuk membuat tabel, untuk membuat database dan tabel kita bisa masuk ke phpMyAdmin-nya. Saya coba praktekkan localhost. Jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu. Kita aktifkan terlebih dahulu untuk sum control panel-nya kita aktifkan. Sum control panel-nya kita aktifkan seperti ini nih. Oke, nah seperti ini. Kita running Apache dan MySQL-nya, baru selanjutnya kita masuk ke browser. Kita ketik contohnya localhost, selanjutnya masuk ke database-nya phpMyAdmin. Masuk ke phpMyAdmin. Baru nih nanti di dalamnya kita buat yang namanya database. Oke, caranya seperti apa? Klik database, selanjutnya di sini ada create database. Nama database-nya tadi pustaka. Oke, kita ketik pustaka, selanjutnya tinggal kita klik. Nanti otomatis akan muncul di sini namanya, nama database-nya adalah pustaka. Kita klik database pustakanya, selanjutnya kita langsung buat tabel. Kita buat tabel yang pertama adalah tabel rule, tabel user contohnya. Tabel user yang perlu kita buat, yang pertama ada yang namanya tabel user. Berikutnya di dalamnya kita buat 8 atribut. Caranya seperti apa? Kita masuk ke tabelnya, selanjutnya kita fokus ke sebentar. Nah, kita fokus ke sini. Selanjutnya ada create tabel. Tabel yang harus kita buat namanya tabel user. Berikutnya kolomnya ada berapa atau atributnya ada berapa? Ada 8. Oke, baru nanti kita klik go. Oke, kita tinggal tunggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ke pengisian dari atribut-atribut dari tabel user. Yang pertama ada ID, tipe datanya integer, panjangnya 11. Selanjutnya kita jadikan sebagai primary key. Nah, AI-nya atau yang auto increment-nya kita checklist. Oke, nanti dia akan jadi primary key. Berikutnya yang kedua ada nama. Nama di sini tipe datanya varchar, contohnya varchar, panjangnya 128. Berikutnya email, di sini menggunakan varchar juga, panjangnya 128. Selanjutnya kita menggunakan image, contohnya image kita menggunakan varchar juga 128. Berikutnya ada password. Password di sini contohnya menggunakan varchar juga 256 di sini. 256 contohnya. Berikutnya setelah password rule ID, rule_ID, tipe datanya integer 11, berikutnya is active. Selanjutnya tipe datanya integer, field size-nya, length-nya atau value-nya cuma 1. Selanjutnya tanggal input. Oke. Berikutnya size-nya 11. Oke, selanjutnya kita save. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat strukturnya kurang lebih seperti ini. Begitu pula untuk tabel-tabel yang lainnya ada tabel rule, selanjutnya
Contoh tabel rule kita buat satu lagi, contohnya kita buat satu lagi create tabel, di sini kita buat rule. Selanjutnya number of column-nya cuma 2, yaitu kita klik. Yang pertama ID, tipe datanya integer, length value-nya 11. Selanjutnya di sini kita jadikan auto increment. Oke, AI-nya kita checklist. Selanjutnya kita jadikan primary. Berikutnya ada rule-nya. Rule tipenya varchar 128. Contoh seperti ini. Oke, baru selanjutnya tinggal kita simpan. Berikutnya kita diminta untuk mengisi tabel rule. Caranya seperti apa? Untuk mengisi tabel rule kita bisa klik insert. Oke. Yang pertama value-nya apa? Yang pertama satu namanya untuk rule-nya administrator. Administrator. Oke. Administrator ya. Selanjutnya yang kedua ada member. Oke. Baru selanjutnya kita klik go. Oke. Kalau pengen ngelihat hasilnya bisa kita lihat browse contohnya. Ini contohnya kurang lebih untuk tampilannya. Nah, untuk yang lainnya silahkan nanti kalian lanjutkan untuk pembuatan tabel di berikutnya, yaitu ada tabel kategori. Silahkan dibuat 2 tabel kategori. Selanjutnya isinya ada ID dan nama kategori. Nanti diisi contohnya ada 9 ini. Ada ID 1, komputer, 2 bahasa, dan seterusnya. Berikutnya tabel berikutnya ada tabel buku. Nah, untuk tabel buku di sini atributnya ada 11, berikutnya ada image. Nanti diisi contohnya kurang lebih seperti ini nih. Untuk pengisiannya. Nah, untuk image di sini nanti silakan kalian download. Untuk image-nya kalau pengen sesuai dengan yang saya buat di sini, nanti boleh kalian sesuaikan dengan image yang sudah saya upload di Google Drive kalian. Di Google Drive kalian, contohnya untuk buku yang pertama, image-nya belakangnya 55 contohnya. Seperti ini nih, sudah saya upload ke Google Drive kalian. Oke, seperti ini nih. Berarti yang 55 contohnya yang ini nanti nih contohnya. Oke, nanti tinggal kalian download aja. Ini untuk link Google Drive-nya ada di dalam folder web teknologi, ada gambar. Nanti tinggal kalian download di sini. Kalau pengen sesuai dengan yang ada di slide saya. Selanjutnya persiapan koneksi database. Sebelum melakukan setting konfigurasi pada file database, hubungkan CI dengan database di file config.database. Oke, kurang lebih seperti ini nih. Kita masuk ke CI-nya, selanjutnya di dalam config ada yang namanya database. Nah, ini yang perlu kita edit. Ini yang perlu kita edit di sini. Yang pertama hostname-nya, localhost, selanjutnya username-nya root, selanjutnya database-nya apa, database-nya pustaka, kalau password-nya nggak ada ya wes nggak usah, nah sampai ke yang terakhir ini yang perlu kita lakukan. Jadi sebenarnya kita tinggal merubah nama database-nya sebenarnya sih. Berikutnya kalau ada password-nya. Selanjutnya membuat model CRUD. Tahap ini kita akan membuat fungsi yang bisa kita gunakan berulang kali tanpa harus repot banyak-banyak membuat fungsi pada model. Jadi sebelum kita membuat aplikasi CRUD-nya, kita buat fungsinya terlebih dahulu yang nantinya bisa kita gunakan pada waktu kita membuat aplikasi CRUD-nya. Contoh untuk insert data ke database, hanya buat satu fungsi untuk insert ke database. Selanjutnya buat model, buat 2 buah file model dengan nama contohnya model user.php dan model buku.php. Yang perlu diperhatikan untuk penamaan controller dan model harus diawali dengan huruf besar. Oke, yang pertama contohnya kita buat model user.php. Oke, seperti ini. Berarti nanti kita simpan di dalam folder user. Di dalam folder model. Nah, ini ada yang namanya model user.php. Nanti silakan kalian buat seperti ini. Kita buat function contohnya simpan data, cek data, selanjutnya get user, check user, access, dan get user limit. Satu lagi kita buat
namanya model yaitu model buku. Nanti di dalamnya adalah function get buku, ada simpan buku, ada update buku, ada hapus buku dan yang lain-lainnya. Untuk nama tabelnya nanti akan disesuaikan dengan nama tabel yang sudah kita buat di tabel buku, selanjutnya di tabel kategori, selanjutnya ada juga di tabel kategori berarti ya, tabel kategori dan buku. Selanjutnya di sini ada join kategori buku. Yang nantinya akan digunakan adalah kita menggunakan tabel yang ada yaitu tabel buku dan tabel kategori. Oke, berarti ada dua model ini yang harus kita buat seperti yang ada di slide. Selanjutnya setting load library. Ini ada tambahan sedikit di load library-nya. Di setting auto load-nya yang perlu kita tambahkan satu lagi karena kita sudah membuat modelnya di dalam config auto load nanti ditambahkan paling bawah karena modelnya sudah kita buat, tinggal kita tambahkan auto load. Selanjutnya model array, nama model yang tadi sudah kita buat yaitu model user dan model buku. Oke, ini kurang lebih untuk persiapan awal sebelum nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya. Oke, silakan nanti kalian buat terlebih dahulu seperti ini. Kalaupun contohnya kita tes di sini contohnya localhost, contohnya pustaka booking. Oke, ini sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya, nggak ngaruh. Contohnya nggak ngaruh seperti yang sebelum-sebelumnya. Masih tampilannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nanti kalau sudah kita masuk ke materi-materi berikutnya, baru nanti akan ada pengaruhnya. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ke-11 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.